Kejagung ungkap modus tersangka petinggi Pertamina oplos Pertalite jadi Pertamax. Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkap modus yang dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang dalam mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama, KKKS, pada 2018 hingga 2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp197,3 triliun. Ada 6 orang dari PT Pertamina Subholding dan 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, Maya Kusmaya, MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne, IC, selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Abdul Kohar mengatakan, Maya dan Edward terlibat praktik pengoplosan Pertalite jadi Pertamax. Hasil penyidikan adalah RON 90, Pertalite, atau yang di bawahnya itu. Tadi fakta yang ada di transaksi RON 88, Premium, di blending, dioplos, dengan RON 92, Pertamax, dan dipasarkan seharga RON 92, ujar Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar. Lalu, bagaimana modus yang dilakukan tersangka Pertamina dalam membuat Pertamax oplosan? Rabu, 26 Februari 2025. Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga bermula pada 2018 hingga 2023 ketika PT Pertamina Persero wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun, terjadi pengondisian rapat optimasi hilir yang digunakan untuk menurunkan produksi kilang yang menyebabkan produksi minyak bumi dari dalam negeri menjadi tidak terserap seluruhnya. Pengondisian tersebut dilakukan oleh Dirut Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan, VP PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, AP, dan Direktur PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, SDS. Perbuatan Rifa, Agus, dan Sani membuat pemenuhan minyak dalam negeri dilakukan secara impor. Dari situlah, para tersangka dengan sengaja menurunkan produksi kilang dan menolak produksi minyak mentah dari dalam negeri. PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mendatangkan produk kilang. Namun, harga pembelian impor tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Rifa selaku Dirut melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal, sebenarnya produk minyak yang dibeli adalah RON 90, Pertalite, atau lebih rendah. Modus tersebut baru diketahui Kejagung setelah memeriksa dan menetapkan Maya serta Edward sebagai tersangka. Kedua tersangka dengan persetujuan Rifa melakukan pembelian RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Maya lalu memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada Edward untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Kohar menjelaskan, proses blending dilakukan di storage PT Orbit Terminal Merak milik Muhammad Keri Andrianto Riza, Mkar, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan milik Gading Ramadan Joedo, GRJ, selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Keri dan Gading telah ditetapkan menjadi tersangka pada Senin, 24 Februari 2025. Setelah BBM di blending, produk dijual dengan harga Pertamax. Perbuatan ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.